Ya, baik. Pada kesempatan ini akan kita mulai pembahasan yang sesuai dengan tema dan topiknya itu peluang online di tengah krisis ya. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan ide-ide ya. Jadi ide-ide ini secara global. Jadi saya tidak akan memberikan secara spesifik karena ya saya yakin bahwa teman-teman di sini juga bapak-bapak, ibu, adik-adik, kakak semua juga memiliki sudah ada apa mungkin juga ada yang sudah memiliki bisnisnya ya. Ada yang sudah memiliki bisnis sendiri. Jadi nanti tinggal sesuaikan atau di-tuning atau di ATM ya. Jadi diamati, tiru, kemudian juga dimodifikasi dengan sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Ya, nah nanti saya juga akan ceritakan juga bagi teman-teman yang baru memulai bisnisnya atau memang yang tadinya udah ada usaha tapi full offline. Nah sekarang mau dijadikan online. Baik, sekarang saya sharing dulu ya. Saya akan sharing dengan slide-nya. Baik, yang pertama, ya dari di sini bahwa dilihat bahwa kondisi sekarang saat ini mal-mal juga udah mulai ada beberapa tutup ya. Mungkin ini di Bandung, di Jakarta, dan di kota-kota lainnya semua mal-mal ini sudah banyak yang sudah berhenti beroperasi karena kondisi pandemik saat ini. Yang berikutnya juga bisa dilihat teman-teman ya bahwa di jalan-jalan semua pedagang-pedagang ya dari kaki lima, dari segala macam pun sudah mulai lesu dan sudah mulai sama sekali tidak ada kegiatan. Jadi pendapatan mereka jauh berkurang bahkan sama sekali tidak mendapatkan pendapatan. Jadi inilah hal-hal yang memang terjadi saat ini. Yang berikutnya bahwa sekarang bisa dilihat ya, jadi kondisi jalan-jalan nih, jalan-jalan pun sekarang juga udah dibatasi ya. Dari beberapa teman-teman juga ada beberapa kota yang udah mulai menjalankan PSBB atau pembatasan bersosialisasi. Dan ini juga dampaknya sudah mulai cukup kerasa. Nah, yang ini yang tadi saya bilang PSBB ya, jadi PSBB juga pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini pun sudah mulai dilaksanakan di beberapa kota ya, sudah mulai dilaksanakan di kota. Eee, yang udah mungkin di Jakarta yang sudah jelas tuh dan di perbatasan Jakarta. Sedangkan di kota saya sendiri di Bandung, saya baru dapat informasi bahwa akan dilaksanakan juga di minggu depan. Nah, ini yang terakhir adalah yang sekarang lagi rame ya, lagi rame banget ini adalah work from home. Ya mungkin ini juga, salah satu sequel kali ya, film yang dari Spider-Man yang terakhir Far From Home ini sekarang nanti edisinya work from home gitu teman-teman. Ya. Nah, di sini pun udah mulai kerasa ya bahwa, semua kegiatan-kegiatan bisnis dibatasi. Nah sekarang mungkin teman-teman juga berpikir, gimana sih gitu ya sekarang melakukan atau kita minimal, bisa survive. Bisa survive minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, di sini, sebelum saya memulai tentang ke online-nya, nah ini ada beberapa hal juga yang teman-teman harus, persiapkan ya, persiapkan untuk memulai di bisnis dunia online ini. Nah, ini hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, teman-teman. Di sini saya akan, cerita tentang 5C atau 5C ya, 5C. Apa aja sih gitu 5C yang teman-teman harus persiapkan sebelum, betul-betul bergerak ke online. Karena kalau ini pun tidak disiapkan juga ini, bisa menjadikan suatu hal yang, prinsipal yang memang juga justru malah membahayakan. Karena ada yang bilang juga bahwa untuk memulai sesuatu yang baru, itu resikonya cukup tinggi ya. Jadi, teman-teman betul-betul harus mempersiapkan langkah-langkah yang pas. Yang pertama adalah di sini cash ya, yang pertama atau yang pertama adalah cash. Jadi teman-teman harus bisa mempersiapkan lah, seperti yang udah diajarkan mungkin dari KF juga ya, disiapkan 3 sampai 6 bulan. Nah, yang masuknya cash ini apa? Teman-teman yang udah punya bisnis ya, yang udah punya bisnis di sini harus betul-betul lihat gitu ya. Cash ini kita harus harus kita kumpulin cash sebanyak-banyaknya. Jadi jangan dilupakan ya. Jadi nanti gara-gara usaha sepi, nah, sekarang tiba-tiba yang lain dilupakan, padahal bisnis kita sebenarnya udah jalan. Nah, C ini ya adalah semua piutang-piutang coba dicek lagi semua ya, piutang dicek, kemudian ada misalnya kontrak-kontrak segala macam juga dicek ya. Nah, di sini semua teman-teman betul harus bisa kira-kira bisa dikumpulkan bisa dapat berapa sih cash-nya, karena ini yang cash ini sangat kondisi sekarang tuh sangat dibutuhkan ya. C yang kedua adalah customer.
Ya customer, teman-teman juga saya yakin bahwa, semua udah punya pelanggan ya, khususnya udah punya usaha, baik itu usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar. Nah, customer ini tolong dikontakin juga satu-satu gitu. Minimal ya 20 besar, customer tetap cerita bahwa, kondisi begini pun misalnya toko, atau usaha, tetap buka gitu. Jelasin bahwa kondisi tetap buka kok, kita pengiriman juga lebih lebih kita juga tetap siapkan pengiriman, kemudian juga masalah masalah kebersihan segala macam kita juga jamin bahwa semua karyawan kita udah mengikuti standar-standar yang harus dipersiapkan terhadap customer. Jadi seandainya ada pelanggan pun, mereka yang mau tetap order, bisa juga tahu, atau minimal kalau misalnya ternyata ada perubahan, memiliki suatu produk-produk baru, nah bisa juga ceritain, "Oh saya sekarang kita tuh udah punya produk ini dong," gitu. Nah jadi siapa tahu pelanggan yang lama itu tetap masih ada bisa repeat order ya. Nah saya yang ketiga, nah ini kredit ya, kalau teman-teman misalnya punya hutang atau punya, cicilan ke bank, ya bisa kalau bisa negosiasi ya, karena ini, kredit ini atau bayar, hutang ini juga mempengaruhi sekali cash flow kita. Jadi kalau memang bisa, negosiasi ke yang memberikan pinjaman itu baik itu, apa nama itu, diatur diperpanjang, cicilannya atau ditunda untuk yang sekarang, cukup bayar bunganya saja dan sebagainya, itu silakan dikontak dulu ke pihak yang, ke ini apa, lembaga keuangan. Nah, yang keempat adalah, college ya. College ini semua yang berhubungan dengan kegiatan bisnis kita, ya. Nah, contohnya apa sih? Nah, karyawan udah belum di-briefing gitu ya, bahwa harus jaga kesehatan ya, jangan sampai membahayakan kesehatan teman-teman yang lain yang di, kantor gitu. Terus, aturan-aturan di rumah pun dijaga gitu, jangan sampai nanti juga kelayapan atau keluyuran kemana. Jadi semua standarisasinya betul-betul diperhatikan ya, diperhatikan dan dikasih tahu. Nah juga misalnya selain juga ini apa, karyawan mungkin juga ada supplier ya, supplier juga kasih tahu bahwa, jam kerjanya bagaimana gitu. Terus, ke semua yang berhubungan betul-betul dengan bisnis kita sehingga semuanya jelas, kita masih bisa berjalan dengan baik, mengikuti dan menjaga juga keamanan dari, pelanggan. Yang kelima atau terakhir yaitu kita tetap harus menjalankan komunikasi ya. Nah, komunikasi ini, terutama khusus buat ini ya, teman-teman atau lingkungan sekitar kita. Tetap kita kasih tahu juga ya bahwa, misalnya di grup WA atau misalnya kalau memang ada Facebook atau di Instagram gitu. Jadi tetap kita berikan, komunikasi keadaan tentang, perusahaan kita gitu ya. Tetap, bisa diinformasikan bahwa buka atau memiliki, produk unggulan lain atau bahkan, mungkin tutup dulu segala macam tetap informasikan. Karena kenapa? Jangan sampai nanti, kaget atau tiba-tiba, kita lost contact karena ini komunikasi penting di zaman sekarang ya. Jadi kalau komunikasi kita terhenti, bisnis kita pun akan langsung terhenti dan orang menganggapnya sudah hilang gitu. Jadi tetap harus dijaga secara komunikasi. Oke, itu yang harus dipersiapkan ya. Jadi sebelum online betul-betul, dijaga itu semuanya, betul-betul baru kita go online. Nah, di sini ada lembaga riset ya, ini saya ambil dari web juga, adalah EFC Analyst, bahwa itu dari ini ya, lembaga survei dari Mesir. Nah, ini ada beberapa bisnis yang kira-kira akan turun dan juga akan, membaik atau menang ya. Nah, di sini lihat ya bahwa salah satunya adalah e-commerce. E-commerce, kemudian juga ada personal care ya, kalau ICT itu lebih ke arah, information dan communication technology. Kemudian juga ada food processing dan retail, kemudian ada juga medical, supply and services ya. Nah di sini kita bicara, online ya, kita lebih ke bicara online itu lebih titik fokusnya ke e-commerce. Nah ini teman-teman juga mungkin bertanya-tanya ya, jadi kalau e-commerce tuh kesannya banyaknya kan di marketplace. Nah, di sini saya coba, gambarkan ya ini kurang lebih lah, ini kurang lebih yang sekarang banyak dipakai ya, yang banyak dipakai di Indonesia khususnya ya. Itu untuk Grab atau ojek ya, memang itu di sana, memang mungkin banyak dikenalnya lebih ke arah transportasi, tapi sekarang udah mulai orang habit, udah mulai ada GoFood ya, ada terutama yang berhubungan dengan makanan. Ya, kemudian juga ada mulai sekarang bisa jalan shopping-shopping, shopper-shopper-nya udah mulai ada juga sana di jalan.
Nah, yang berikutnya, ada juga Blibli ya. Nah, kalau Blibli, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, JD.ID, dan OLX ini lebih ke arah marketplace ya. Marketplace ini ada yang sifatnya customer to customer, ada juga business to customer, dan kebanyakan sih udah customer to customer. Kemudian ada freelancer, Project Co-ID, Halo Jasa, atau Beres ID itu lebih ke arah marketplace di dunia jasa. Ya, teman-teman di sini bisa kalau memang ada yang jasa, bisa coba di sana gitu, cari-cari peluang, kita juga bisa menawarkan produk dalam arti jasa ya. Dan yang terakhir adalah lebih ke arah sosial media ya. Di sini ada YouTube, ada TikTok, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada Line, ada juga Telegram ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang memang yang perlu dikupas sedikit ya bahwa Grab atau ojek ini teman-teman nih kalau yang mau buka usaha kuliner ini benar-benar bisa ya, bisa mengutik-utik seputar antara Grab dan Gojek. Nah, sesi-sesi yang khusus ini nanti akan diinformasikan ya. Jadi lebih lanjut lagi di sesi kedua nanti akan ada yang arah lebih spesifik ya, lebih spesifik membahas marketplace ini sehingga teman-teman bisa langsung action ya, bisa langsung action seperti apa. Nah, untuk yang punya eh, di sini next-nya ya. Nah, saya ceritakan tentang 10 e-commerce dengan pengunjung terbesar ya di kuartal ketiga 2019. Kuartal 4-nya belum ada keluar karena ini ya, jadi gara-gara ada pandemi ini semua data-data survei juga tertunda ya. Di sini tetap di situ ada 3 besarnya, ada Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, dan terakhir adalah Lazada. Ya, di sini bisa dilihat bahwa pengunjungnya itu per bulan secara rata-rata ya, dari yang pertama itu sekitar 66 juta, 56 juta, dan 42,9 juta. Ini potensi sekali ya, bahwa di dunia e-commerce ini betul-betul mau nggak mau gitu kondisi seperti sekarang, kita harus mau berubah. Kita harus mau berubah dan kita harus mencoba ya. Apapun memang kendalanya itu online ini layak untuk dicoba dan bisa akan menjadi suatu kebiasaan atau habit yang baru ya. Jadi bukan berarti setelah setelah pandemi ini berakhir, maka online ini akan berubah lagi drastis, balik lagi ke offline segala macam. Tentunya tidak 100% ya, tidak 100% kembali utuh. Biasanya ada yang ketinggalan sekitar 30% tuh orang udah mulai terbiasa ya habitnya udah mulai ke online itu udah lebih lebih luas lagi dan lebih kental lagi lah gitu. Bahkan mungkin karena udah kebiasaan seperti ini work from home, ternyata bisa malah ya oke dah, mungkin ada juga kelanjutannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini benar-benar merubah suatu habit dan kebudayaan atau culture yang baru. Nah, di sini tips memilih media online ya. Tips memilih media online. Nah, jadi kalau sekarang kan kondisinya butuh sesuatu yang instan ya, butuh sesuatu yang instan, butuh sesuatu yang cepat gitu ya, langsung cepat. Kalau bisa action bisa langsung ada impact atau dampak terhadap keuangan keluarga. Ya. Nah, kita fokus di sini adalah kita di sini juga harus sepakat ya bahwa kondisi sekarang kita tidak dapat mengharapkan profit gitu ya. Jadi kecuali memang yang berhubungan dengan memang di dunia farmasi gitu ya, di dunia permaskeran, itu memang ada beberapa perusahaan yang memang sekarang mendulang atau mendapatkan profit yang luar biasa. Nah, kalau di sini sekarang yang penting bisa mencapai ekonomi keluarga ya bisa terjamin atau aman. Nah, di sini informasi yang kurang lebih biaya ini relatifnya kecil ya. Jadi untuk memulai itu biayanya nggak terlalu besar, tapi hasilnya atau dampaknya cukup baik ya. Dan ini misalnya berlaku untuk perorangan dan juga UMKM. Ya. Nah, di sini yang tetap disarankan adalah yang paling utama tentunya sosial media ya. Teman-teman bisa lihat sosial media yaitu WhatsApp group ya, Instagram, Facebook, Line, Telegram ya, TikTok. Nah, dari yang sosial media ini betul-betul teman-teman bisa saling cari informasi ya. Nah, jadi kalau yang dulu gitu teman-teman yang dulu udah ibaratnya investasi investasi waktu banyak grup kan dulu kan banyak yang bilang, "Aduh grup apa sih grup apa sih grup apa sih ini banyak saya mau kuis segala macam," atau ada juga yang tetap lanjut. Nah, di sini sekarang dampaknya sangat luar biasa ya dengan banyaknya grup informasi yang kita dapat banyak ya. Di WA grup, Instagram, Facebook, Line
atau, Telegram juga di sini kita bisa menawarkan produk secara langsung, ya, produk secara langsung apa yang kita punya, ya. Nanti saya ceritakan, sekarang produknya harus lebih fokus ke mana, ya. Nah, caranya juga di sini di sosial media ini kita bisa mendapatkan informasi, oh ternyata teman-teman juga ada yang punya gitu, ada yang punya produk juga. Ya, karena antara satu grup dengan grup yang lain itu, memiliki perbedaan karakteristik yang berbeda. Mungkin yang satu grup ini banyak jualnya A, yang grup ini banyak jualnya B, yang grup lain mungkin juga banyaknya cuma taunya beli doang, nggak jualan gitu, lebih lebih konsumtif. Nah, itu sebenarnya bisa dikombinasikan ya langsung di, grup ini. Jadi kita tinggal dengar informasi ada ini, kita tinggal pindahkan ke grup yang lain, ya. Nah, itulah fungsinya WA Group dan dampaknya dan saya pun alami ya, gitu, alami bahwa, WA Group ini sangat-sangat membantu sekali, ya. Percepatan informasinya kenapa? Karena di WA Group ini kita sudah kenal satu sama lain, ya, sudah kenal satu sama lain dan orang lain tuh kebanyakan juga udah percaya sama kita karena kita pun sebelumnya melakukan suatu bisnis yang, bisa dipercaya gitu. Jadi kalau ada apapun kita juga semua tanggung jawab dan akhirnya orang pun percaya kalau kita menawarkan produk kita atau produk teman hanya sebagai, dropshipper gitu ya, kita juga tetap dapat dipercaya. Nah, kalau untuk, TikTok ya mungkin sama, TikTok ini juga sekarang lagi tren ya. Jadi kita cuman, ya goyang-goyang sedikit di musik lagu, terus ada juga kita pegang produk, orang juga akan bisa lihat karena ini, TikTok udah punya pasarnya sendiri. Nah, kalau OLX apa sih OLX gitu? OLX itu ini, lebih banyak gitu teman-teman bisa menggunakannya, OLX ini untuk menjual barang-barang bekas, ya, barang-barang bekas. Nah, di sini bisa nih kalau misalnya sekarang kan gara-gara kita work from home, waktu kita jadi banyak nih. Nah, jadi banyak, nah kita bisa mulai lihat-lihat gudang kita nih gitu, gudang kita ya. Ada apa ada apa. Nah, kita bisa jualnya di OLX. Ya, OLX ini kita bisa jual produk kita apapun dan cepat lakunya gitu. Terutama sekarang barang-barang yang lagi dicari kan banyak juga nih kebutuhan-kebutuhan anak-anak gitu ya. Gara-gara work from home kita perhatikan bahwa kita harus bisa memenuhi kebutuhan dari bapak, anak, sampai emak-emaknya semua, sampai ibu-ibunya gitu ya, sampai pokoknya yang ada di rumah itu kita harus bisa penuhi dan itu menjadi suatu, target market yang besar sekali atau menggiurkan ya. Jadi teman-teman bisa di situ atau misalnya kondisi sekarang lagi kurang bagus gitu ya, tapi kebutuhan contoh nih, gara-gara work from home jadi harus ada, mungkin webcam atau harus tambah satu notebook gitu ya. Nah bisa cari juga di OLX itu untuk menghemat biaya, ya. Dan, Grab sama Gojek itu lebih ke arah ini ya, membantu kita untuk mendelivery dan juga makanan ya. Jadi teman-teman kalau yang punya bisnis makanan, itu bisa langsung kontak ke Grab dan Gojek, ya nanti moga-moga kita bisa menghadirkan mereka juga. Nah, kemudian juga untuk beli makanan juga lihat, perhatikan ya, jadi di sini kita bukan cuma sebagai usaha, tapi juga kan harus menghemat kos ya. Jadi di sini kalau menghemat kos, nah, salah satunya adalah kita mencari, diskon-diskon sehingga pengeluaran kita bisa atur, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah biaya yang kedua ya, kita cakupannya, kita masuk ke usaha gitu ya, usaha yang lebih menengah di mana di sini sekarang yang namanya marketplace, ada Tokopedia, Shopee, Lazada gitu ya, YouTube dan Bukalapak di sini, kadang membutuhkan usaha yang lebih keras. Nah, usaha yang lebih keras apa gitu, terus, biayanya juga cukup besar karena sebelum kejadian seperti ini pun, di dunia marketplace tidak seperti zaman dulu ya, tidak seperti zaman dulu, oh kita masuk cukup dengan harga murah saja, harga paling murah kita laku. Nah sekarang udah banyak perubahan-perubahan, fitur-fiturnya sudah banyak juga ya. Nah nanti, kalau tidak salah, saya kasih bocoran sedikit di sesi yang ketiga atau keberapa nanti akan ada khusus dibahas tentang marketplace ya. Nah ini kita coba hadirkan, para pakar-pakarnya sehingga bisa menjelaskan dan juga action, ya. Action untuk dapat langsung eee, ber langsung berjualan gitu ya atau memanfaatkan marketplace, ya. Nah untuk, di sini, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak, ini sini teman-teman harus benar-benar, memiliki ya produk atau stok sih utamanya bagusnya ya sekarang. Jadi kalau mengandalkan dari dropship kelihatannya ada beberapa marketplace mereka udah men-stop juga dan kondisi sekarang semuanya memang, butuhnya yang
cepat gitu ya. Jadi orang butuh sesuatu tuh harus cepat langsung terladeni. Jadi minimal harus punya stok, ya. Nah, kalau YouTube sendiri apa sih? Nah, YouTube juga ini punya uniknya, jadi teman-teman bikin video ya, bikin video tutorial. Kalau misalnya punya produk-produk yang unik atau yang memang cukup sulit untuk digunakan, nah ini mau nggak mau gitu, teman-teman harus investasi mulai sedikit banyak di rumah gitu ya, mulai bikin tutorial-tutorial video atau cara menggunakan atau cukup dengan bercerita aja faedahnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini mungkin bisa cerita tentang, vitamin, bisa tentang keunggulan produk ini loh, bisa mencegah itu, atau fungsinya seperti ini, sehingga membuat orang tuh tertarik untuk, beli ya, tertarik dengan beli. Karena sekarang, secara persentase tuh orang lebih butuh untuk lihat video daripada baca gitu ya. Lihat video itu lebih cepat dan itu biasanya diukur kurang lebih ya, jangan sampai lebih dari 30 detik ya. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga di sini adalah banyaknya perusahaan menengah ke atas atau pemegang merek. Ya, di sini, contohnya ada Blibli, ada JDID ya. Nah, di Blibli JDID ini memang yang banyak kecimpung itu memang ada juga user atau ada juga yang sorry bukan user, jadi, pedagang-pedagang umum yang kecil juga ada ya, mereka juga udah mulai undang. Tapi di sini, banyaknya perusahaan-perusahaan pemegang merek langsung. Nah, keunggulan ini dari sini beli jadi lah teman-teman bisa juga beli nih, ya bisa lihat juga gitu ya, kadang-kadang suka ada sale gitu, sale itu dari pabrik langsung gitu, memberikan harga spesial. Contohnya baru-baru ini kan sekarang lagi banyak dibutuhkan nih vitamin C gitu ya, vitamin C lagi banyak dibutuhkan gitu ya, lagi banyak, terus ada beberapa produk yang harganya udah tinggi mahal. Nah, teman-teman harus rajin tuh ngecek gitu ya, dari Blibli atau JD.ID ataupun dari Shopee dan lainnya segala macam juga tetap harus cek. Kadang-kadang suka ada yang dari prinsipal langsung seperti operasi pasar. Ya, karena sekarang kan tidak mungkin operasi pasar di lapangan, di supermarket yang menimbulkan crowd orang banyak itu kan udah nggak boleh ya. Nah, jadi mereka menggunakan juga marketplace ini untuk memasarkan produk mereka. Nah, ini kita bisa pergunakan kesempatan ini untuk membeli termasuk stok ya, jadi stok untuk dijual lagi. Nah, ini jadi memang ada beberapa yang tidak dibatasi gitu ya, dalam arti boleh beli berulang-ulang walaupun setiap kali transaksi dibatasi mungkin hanya 2 ya. Nah, ini salah satunya juga nanti, teman-teman sekarang kan lagi rame nih, kalau mau dagang online gimana, salah satu tipnya juga bahwa kata kunci penting. Ya, kata kunci yang lagi ramai sekarang harus diikuti oleh teman-teman juga dan minimal harus ada ya, di marketplace itu harus ada. Atau misalnya di sosial media pun, misalnya di Instagram segala macam, ya hashtag-nya juga harus jelas ada. Ya apa aja, misalnya masker, vitamin C gitu ya, kemudian ada sanitizer. Nah, terus juga ada beberapa, produk-produk seperti gadget yang lagi dicari, nanti akan saya ceritakan di, slide berikutnya. Ya, nah ini beberapa tips untuk memilih media online. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah salah, nggak usah takut salah mau pilih yang mana segala macam, toh secara cost gitu ya, walaupun, rata-rata semua untuk initial cost-nya itu free ya, hanya persaingannya saja yang beda gitu ya. Tadi ini masalahnya biaya cukup besar itu karena kita harus promosi, harus iklan. Ya karena saking banyaknya yang berjualan dan saking banyaknya juga memang yang mereka masih punya dana untuk promosi, mereka gunakan dana tersebut untuk meng-up atau memunculkan produk-produk mereka sehingga lebih mudah dikenal atau dicari atau ditemukan oleh, para shopper. Oke. Nah, di sini, sekarang ceruk pasar ya, ceruk pasar yang, kan banyak nih ceruk pasar ya, di sini kan teman-teman ada mungkin ada yang kuliner, ada juga yang memang, fokusnya grosir, ada yang memang pasarnya pabrik. Nah, di sini kan kita, gimana nih kondisinya sekarang yang memang sedang kita harus fokuskan ya, fokuskan kita pilih ke satu ceruk pasar tertentu, yang di mana, kita harus menyesuaikannya. Sebelumnya Pak Paulus Bambang juga mungkin sudah menjelaskan bahwa kalau sekarang kan kondisi lagi sedang ada badai. Lagi ada badai, kita nggak mungkin bisa mengendalikan badai itu. Kita tidak bilang, "Stop badai," gitu, berhenti gitu ya. Nah, tapi tapi kapal kita yang harus menyesuaikan kondisi ya, kita rubah segala sesuatunya sehingga bisa melewati badai tersebut gitu. Nah, ini salah satunya adalah pemilihan ceruk pasar. Ya, ceruk pasar ini betul-betul harus betul-betul di titik tajam ya. Jadi jangan dulu, konsentrasinya jangan buyar, tapi tetap silakan dipilih ya, teman-teman sesuai dengan
produk atau perusahaan dan skalanya segala macam. Nah, market yang potensial yang sangat digarap sekarang gitu ya, jelas bahwa semua tadi ya udah dijelaskan bahwa adalah work from home gitu ya. Expectation-nya wah kita, kerja di rumah tetap seperti di kantor ya perusahaan, tapi kan boro-boro gitu kondisinya seperti mungkin teman-teman juga udah liatin, bangun tidur pun ya udahlah kita juga lebih santai gitu ya, yang penting kerja, kerjaannya beres, akhirnya mungkin ya seperti di gambar ini juga ya, kerja sambil melakukan kegiatan yang lainnya. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan dan akhirnya semua, sekeluarga gitu ya, sekeluarga semua juga saling bersatu dan lain segala macam, nah dan tentunya akan ada banyak sekali kekurangan produk-produk yang mereka butuhkan karena sebelumnya mereka belum persiapkan, ya. Nah, ini yang pertama contohnya, ya kita ambil yang simpel dulu gitu ya, teman-teman lihat nih, misalnya teman-teman yang ini dari perlengkapan tidur, mungkin sekarang juga kan gara-gara work from home, santai aja leh di rumah gitu. Santai di rumah, jadi lebih comfort gitu ya. Nah, ini semua perlengkapan tidur yang tadinya bajunya biasa-biasa mungkin gara-gara mau bikin agak sedikit lebih nyaman, kita mulai cari-cari lagi yang, pakaian tidur yang lebih nyaman dan akhirnya ya bisa dipakai untuk mungkin sampai siang gitu ya, sampai nggak terlalu lusuh karena kita harus ada video conference segala macam. Termasuk juga slipper nih ya buat sendal ya, sendal-sendal buat kamar juga mungkin ada beberapa gitu untuk golongan menengah ke atas, mulai gitu mencari-cari suasana supaya di rumah juga nggak boring kondisinya, ya. Nah, yang berikutnya, nah ini yang ruang kerja ya. Nah, di sini ruang kerja juga bisa dilihat nih potensinya sangat besar. Kenapa? Begitu pindah ke rumah, banyak sekali kekurangan ya. Biasanya udah disiapin kantor, sekarang aduh kurang mouse-nya kurang enak, bisa beli mouse-nya. Komputer, notebook, tadinya cuma notebook biasa, tapi kayaknya kurang nyaman, harus beli stand-nya, ya. Kemudian, handphone juga sama nih, handphone juga gara-gara apa, gara-gara mulai banyak pakai handphone, aduh mesti beli stand-nya, udah iseng deh ganti casing gitu ya. Aplikasinya juga, nah ini di dunia aplikasi juga harusnya juga yang game-game gitu, game-game yang sifatnya entertainment juga harusnya sih melonjak gitu. Kemudian ATK ya, ATK juga, belanja keluar. Tapi tetap butuh yang namanya bolpen, yang namanya clipper, segala macam itu sangat dibutuhkan. Ya, dan kalau memang ya yang lebih tinggi lagi menengah mungkin ya ganti kursinya gitu ya, ganti mejanya, tambah lampunya gitu. Jadi di sini dilihat, jadi teman-teman lihat gitu ya kira-kira yang ada di bisnis kita ada nggak gitu yang memang bisa memenuhi ruang kerja di sini. Ya termasuk, yang sifatnya mungkin ada pendukung lah gitu ya, pendukung mungkin gelas, cangkir segala macam juga bisa jadi pendukung karena memang, ekstra kerja di rumah. Nah, ini gadget aksesoris ya, tadi saya udah bilang sekarang jadi yang saya tahu, bahwa yang namanya webcam itu permintaannya tinggi, udah mulai naik juga nih webcam. Karena memang Zoom ini ya, ada beberapa yang belum ada, dapat, kamera yang cukup bagus dari bawaannya sehingga beli. Ya tadi stand notebook, tadi casing casing handphone ya. Nah, jadi yang berhubungan dengan, gadget-gadget ini akan ada satu peluang juga gitu ya. Nah, gaming, khususnya buat teman-teman yang senang gaming gitu ya, atau juga anak-anak di rumah, nah ini pasti juga akan ada peningkatan, karena boring ya, karena yang namanya entertainment itu penting, bukan cuma dari, urusan perut atau kerjaan. Nah, di sini untuk, segmen-segmen ini, ada potensi dan peluang yang cukup besar gitu ya, dan bisa apa namanya itu, bisa dicoba gitu ya, dan kalau memang punya channel-channel, ya mulai bisa cari informasi ya. Peralatan rumah tangga, nah ini juga di sini khususnya para ibu-ibu ya, atau anak-anak juga yang remaja, karena memang sekarang untuk jaga kesehatan, ya, nggak berani, beli makanan di luar, ya otomatis, peralatan dapur juga sama ya meningkat dan ini juga, ya ada beberapa pusat, penjualan alat rumah tangga juga secara omset tidak terlalu ada, perubahan, memang turun pasti ada ya, tapi peningkatan dari sisi online-nya ada ini apa, peningkatan gitu ya, bahwa orang tuh udah mulai beli apalagi terutama lewat, Gojek gitu ya, Gojek atau GoSend karena mereka pengennya instan, pengen saat itu juga dibeli gitu. Jadi semua, setiap kota nggak usah takut bahwa ini semua sekarang pasti maunya instan, maunya lebih cepat ya. Jadi harga lebih nggak terlalu sensitif. Oke. Nah, ini perlengkapan dapur ya, dari perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur. Nah, ini juga ada beberapa gitu ya, sekarang gara-gara kondisi begini,
jenuh juga mulai mendekor rumahnya sedikit-sedikit ya, dan juga ada perlengkapan ini seperti DIY. DIY juga kalau teman-teman punya gitu ya, yang memang, ini pekerjaan tangan bisa mengisi waktu gitu ya. Karena kenapa? Di sini tuh, kalau bisa juga ada bikin suatu game gitu atau bikin suatu alat, suatu tool, gimana caranya supaya, anak-anak gitu ya, anak-anak khususnya, tidak mengganggu kegiatan orang tua. Kadang-kadang juga mungkin kita juga sebagai orang tua pada saat lagi kerja, temannya mau ini, mau itu, atau bikin mainan, mainannya tuh memang bagus gitu ya, contohnya seperti ada kartu gitu, kita bisa main bagus gitu, interaktif, edukasi. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu, sepertinya ada kendala teknis sedikit oleh Pak Halo, Hadi. halo, cek. Halo. Silakan Pak Joko. Ya, oke. Bapak Ibu, sambil kita menunggu Pak Heri, kita akan melanjutkan sesi ini dengan polling. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar, sekarang kita ada survei. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda sudah berjualan online? Nah, itu Bapak Ibu silakan diklik di sana. Bapak Ibu bisa langsung isi supaya kita nih dapat data. Sehingga kita tahu bahwa dari 344 peserta yang saat ini ikut, paling tidak mewakili, sudah ada berapa yang sudah memulai bisnis secara online. Ya, silakan. Oke, kita akhirin ya. Saya akhirin poolingnya. Nah, ternyata dari hasil pooling sementara ini, kita temukan jawabannya di poin nomor 1. Poin nomor 1 adalah apakah Anda sudah berjualan secara online? Kebanyakan justru yang mengagetkan kita sudah ya. Jadi ada 130 mengatakan sudah, 56%, dan yang sisanya adalah belum. Yang nomor 2, menurut kamu, memulai bisnis online itu mudah atau susah? Ternyata jawabannya menggembirakan, ternyata mudah nih, karena mereka merasa mudah. Dan yang ketiga adalah percayakah Anda bahwa bisnis online bisa memberikan hasil yang baik, dan 94% optimis mengatakan bahwa bisnis online bisa memberikan hasil yang baik. Jadi 350 peserta, 94% mengatakan bahwa hasilnya sangat optimis gitu ya, mereka sangat optimis. Oke, nah saya sebelum masuk ke Pak Heru, saya akan coba tampilkan beberapa data slide, mohon bantuannya Pak Riki. Ya, saya akan menampilkan beberapa slide. Pak Riki bisa bantu screen-nya, Pak? Bisa bantu screen yang slide yang data itu, Pak? Atau saya share ya dari sini. Ya, sambil nunggu slide-nya. Jadi kalau kita lihat data pengguna Bapak Ibu, bahkan pengguna internet terutama di Indonesia, kalau Bapak Ibu lihat datanya menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya, ya ini faktanya ya Bapak Ibu. Oke, next. Ya, oke. Ini data di dunia yang menunjukkan bahwa pengguna internet itu menggunakan internet selama 6 jam, 43 menit. Jadi data dunia menunjukkan bahwa pengguna internet sehari menggunakan data selama 6 jam, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan memang berarti bisnis online menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Next. Ya, oke. Ini kalau kita lihat pengguna sosial media, ada yang warna hijau, ini kemudian di sini di Indonesia, next di Indonesianya Bapak Ibu. Ya, oke. Di Indonesia penduduknya 727 juta dan pengguna mobile connection itu melebihi jumlah penduduknya, melebihi jumlah populasi. Artinya bahwa satu orang bisa memiliki lebih dari satu nomor. Ini yang survei yang dikeluarkan oleh Wia Social dan Hootsuite. Kemudian kita lihat di situ penetrasinya pengguna internetnya ada 175 juta. Jadi ini adalah berita positif Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tadi optimis menggunakan internet sebagai bisnis online sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan, datanya juga menunjukkan sama. Next. Iya. Nah, ternyata dari jumlah ini orang yang menggunakan internet ada 175 juta, ternyata bahwa penggunaan internet rata-rata tiap hari orang Indonesia selama 7 jam
59 menit. Jadi hampir seperti jam tidur Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau pekerja tiap hari juga di kantor, mereka bisa jadi juga menggunakan internet. Jadi ini data fakta yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel. Oke, itu kurang lebih sekedar masukan. Dan Pak Heri tadi sudah menyatakan bahwa kita mesti tahu karakter tiap-tiap marketplace seperti apa, kemudian kita mesti tahu target market yang kita tuju seperti apa, dan kata kunci itu ternyata penting. Yes, setelah Pak Heri, kita akan undang narasumber kedua, yaitu Pak Heru Wijayadi. Beliau adalah CEO dari Herosoft Media dan owner dari Meme Floris. Beliau juga konsultan digital marketing dan praktisi bisnis online. Luar biasa, beliau ini suka berbagi, sering berbagi di banyak institusi saja. Kita langsung berikan waktu kepada Pak Heru Wijayadi. Silakan Pak Heru, waktunya 40 menit. Ya, oke, thank you Pak Joko. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa ketemu meskipun hanya secara virtual. Hari Sabtu terutama ya, kita hari nyantai kita bisa kumpul bersama lewat Zoom, lewat virtual begini. Thank you tadi juga Pak Heri, meskipun sempat terputus, tapi kita belajar sesuatu dari Pak Heri, saya percaya. Nah, kalau tadi Pak Heri memberikan beberapa gambaran soal misalnya riset produk gitu ya, kemudian bagaimana pemetaan dari sosial media dan marketplace. Nah, di sini saya ingin untuk lebih banyak sharing mengenai hal praktis, ya, hal praktis. Jadi sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan sedikit profil saya, karena kebetulan kita berkumpul dari seluruh penjuru Nusantara ya, mungkin banyak dari kita belum pernah ketemu. Kita sedikit perkenalan profil saya. Kebetulan saya memang bergerak kira-kira mungkin sudah 10 tahun lebih ya, saya bergerak di dunia online. Memang saya spesifik bergerak di industri online, bisnis online ya. Jadi baik jual beli online atau saya running beberapa startup maupun membantu bisnis sebagai konsultan ya. Saya punya 1 orang istri dan 3 orang anak ya, dan dengan kita di rumah aja ini kita jadi lebih banyak berkumpul gitu ya dengan keluarga, lebih banyak fokus dengan keluarga, which is a good thing ya. Oke, sebelum saya mulai, kita mau agree dulu nih, kita mau sepakat dulu terhadap beberapa hal ya Bapak Ibu. Jadi bahwa pertama, tadi cukup menarik polling yang dilakukan Pak Joko tadi, bahwa ternyata di luar dugaan banyak dari Bapak Ibu di sini yang sudah menjalankan bisnis online ya. Sudah menjalankan bisnis online. Ada yang belum, separuh kurang lebih tadi sudah, separuh lagi belum ya. Nah, kita harus setuju bahwa kita level pengalaman mungkin akan berbeda-beda dari Bapak Ibu yang ada di sini. Level of knowledge dan level of pengalaman di dunia online akan berbeda-beda. Nah, saya akan sharing beberapa hal yang mungkin kalau Anda sudah pengalaman gitu ya di dunia online, bisa jadi ini hal yang simple dan Anda sudah tahu. Tapi buat sebagian yang lain mungkin ini hal yang baru ya. Jadi saya harap itu bisa kita pahami bersama. Kedua, industri dan jenis usaha kita juga tentunya berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, Anda ada yang dari retail, dari kuliner, dari jasa dan lain-lain. Nah, kami juga nantinya sedang memikirkan untuk nanti akan grouping ya, rencana setelah dari event ini, katakan kita akan rutin KBC untuk mengadakan yang sifatnya grouping berdasarkan jenis usaha. Ya, doakan semoga itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ketiga, bahwa kita harus sepakat kita nih mau, atau channel online ini bisa untuk membawa kita grow big ya, kita bisa jadi besar. Jadi online ini media yang dulu mungkin hanya sekedar pelengkap, katakan ya. Dulu hanya sekedar pelengkap, tapi saat ini sudah menjadi sebuah necessity ya, menjadi sebuah necessity, sudah harus mulai dilakukan apalagi di tengah kondisi krisis atau pandemi yang ada sekarang, kita bekerja dari rumah. Tapi kita juga harus agree bahwa kita nih harus mulai dengan hal yang sederhana Bapak Ibu. Apalagi Anda yang mungkin hari ini belum start dengan bisnis online ya. Kita akan
beberapa tips praktis yang saya akan bagikan. Hopefully kita bisa segera mulai dengan cepat. Dan keempat, kita juga perlu agree bahwa this crisis is temporary ya, bahwa krisis yang sedang terjadi ini temporary Bapak Ibu ya, amin. Kita percaya ini nggak akan berlangsung lama, katakan ya kita berharap ini segera selesai, tapi setelah krisis ini selesai, ada yang menyebut bahwa akan ada new normal ya, atau normal yang baru. Ya, cara orang akan sedikit atau banyak berubah. Cara orang dalam berbisnis akan berubah. Sekarang bayangkan begini Bapak Ibu, Anda bayangkan bahwa dengan hari ini, saya percaya banyak orang-orang yang terutama mungkin punya staff, punya karyawan banyak gitu ya, dan hari ini sedang pusing gitu untuk bagaimana merumahkan karyawan atau bagaimana menjaga supaya staff tetap bisa mendapatkan penghasilan begitu. Saya percaya ini menjadi sebuah trauma katakan ya, seperti menjadi sebuah trauma untuk kedepannya. Jadi meskipun krisis ini berakhir, saya percaya bahwa ada tendensi bahwa orang mulai berpikir mengenai yang namanya efisiensi. Ya, ini nggak hanya setelah ini akan selesai, tapi mulai ada pemikiran mengenai efisiensi. Ya, nah, ini yang kita perlu tahu dan kita akan belajar melalui channel online. Oke, nah, berangkat dari pemahaman tersebut bahwa this crisis is temporary, ada dua hal yang kita akan bahas di sini ya, dua aspek. Katakan pertama dari aspek short term, ya jangka pendek. Jadi bagaimana kita short term escape ini, kita secara jangka pendek kebutuhan orang sekarang apa? Cash flow. Tadi Pak Heri udah sampaikan juga bagaimana at least kita bisa survive nih, cash flow bisa mengalir dengan baik, itu kebutuhan jangka pendek. Tapi juga lewat online kita juga perlu pikirkan bahwa dengan ini krisis yang temporary, ada sebuah opportunity sebetulnya untuk jangka panjang, ya long term opportunity-nya, kita juga akan melihat di situ. Oke, saya akan langsung masuk ke beberapa hal yang teknikal yang saya berharap ini bisa kita implementasikan dengan cepat ya. Nah, pertama kita bicara untuk menemukan opportunity-nya ya, finding the opportunity. Halaman ini atau gambar ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri dikit, kebetulan beliau juga menggunakan slide yang sama dari Decode ini, tapi saya akan tambahkan sedikit begini Bapak Ibu, bahwa di setiap krisis yang terjadi, sebetulnya ada bagian atau ada pihak yang mungkin suffer atau mengalami penurunan, tapi sebetulnya di sisi lain ada juga pihak yang sebetulnya sedang mengalami peningkatan. Ya, di diagram ini kita bisa melihat makin ke arah merah sini, makin di arah merah ini adalah yang memang hari ini mengalami trouble cukup besar ya, terutama di industri tourism, penerbangan begitu ya. Bagaimanapun dengan situasi orang di rumah ya, ini menjadi cukup telak sebetulnya. Ya, nah, tapi kita bisa melihat di sisi yang hijau ini industri-industri yang sebetulnya disadari atau tidak sebetulnya sedang diuntungkan ya. Kita tahu kalau medical supply jelas ya. Nah, food processing saya juga melihat dan retail kita melihat bahwa caranya juga harus berubah Bapak Ibu ya. Jadi Anda yang mungkin katakan hari ini jual sembako ya, memang akan sangat dibutuhkan, dengan orang di rumah ini akan sangat dibutuhkan, tapi juga tentunya Anda harus punya mekanisme yang berubah, karena Anda harus lebih banyak untuk delivery misalnya ya, bisa melakukan delivery, itu caranya harus berubah. Nah, dan tentunya fokus kita di sini juga banyak di e-commerce ya, e-commerce, karena bagaimanapun apapun produk yang tadi mungkin dibahas oleh Pak Heri, e-commerce ini akan sangat membantu untuk bisa sebagai wadah untuk penjualannya. Dan di bagian kuning kita mungkin bisa lihat juga, Anda yang mungkin bergerak di beberapa industri seperti education misalnya, bahwa kenapa ini di kuning? Karena sebetulnya ini tergantung dari cara kita untuk beradaptasi. Ya, education yang formal education atau physical education ini memang akan sangat terimbas, tapi bila kita bisa switch
sehingga kita ke arah online, ini sebetulnya menjadi sebuah wadah yang sangat bagus ya, sangat potensial ya. Ada banyak pelatihan-pelatihan online yang hari ini bermunculan ya, dari kondisi yang ada. Oke, nah bicara mengenai finding opportunity, saya akan perkenalkan mungkin beberapa dari Anda yang belum pernah menggunakan sebuah tool yang sebetulnya cukup powerful, sangat powerful ya, Google Trend. Ya, ini namanya Google Trend. Untuk menemukan tool ini sebetulnya simple aja, Anda tinggal menggunakan Google dan ketik aja Google Trends gitu ya, Google Trends. Tadinya saya mau praktekkan ini secara live, tapi karena takut kalau glitches ya, atau nanti ada masalah teknis, jadi saya gunakan screenshot. Tapi kurang lebih akan sama, jadi bahwa Anda tinggal mencari di Google mengenai Google Trends, dan apa yang Anda bisa dapatkan informasi di Google Trends tersebut. Ini saya tunjukkan beberapa screenshot yang saya lakukan baru semalam ya, jadi Anda bisa mencari tentunya di localize ya, di Indonesia, bahkan bisa juga provinsi pun bisa, by provinsi, by kota, Anda bisa lakukan itu dengan durasi tertentu. Dan ini saya ambil contoh untuk mencari di Google Shopping, karena kita akan bicara mengenai produk-produk, ya, contoh produk-produk. Nah, dari query ini, kita bisa menemukan beberapa informasi yang cukup menarik. Ya. Contoh bahwa ini baru kemarin saya lakukan, yang muncul di atas adalah Samsung S8. Saya juga heran sebetulnya, kenapa Samsung S8, karena ini model yang lama sebetulnya ya. Ini model yang lama, tapi waktu saya coba googling lebih lanjut, ternyata mereka meluncurkan sebuah produk yang atau apa ya, mirip dengan untuk bisa menggunakan Windows, kurang lebihnya begitulah ya. Saya nggak sempat untuk riset, tapi ini survei-survei yang menunjukkan beberapa. Jadi search query ini apa Pak? Search query ini adalah kata-kata yang dicari oleh para audiens atau orang-orang mencari di Google ya, orang mengetik di Google, mencari sebuah informasi di Google ya, menggunakan kata-kata ini ya, Samsung S8, iPhone 5S, harga iPhone 11 ya, produk-produk yang berhubungan dengan kondisi sekarang seperti termometer infrared, ini juga tentunya sangat di hot ya, sedang dicari ya. Nah, seperti di sini kita juga bisa lihat nih ya, merek-merek tertentu itu juga, dan ternyata juga keberadaan orang di rumah ternyata ini juga menunjukkan bahwa banyak video game konsol yang sedang dicari, ya, video game konsol. Nah, saya contoh lain, kalau kita sekarang mencari, karena ini tidak hanya tren jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang, mengenai 12 bulan ya, katakan performance 12 bulan, kita bisa lihat beberapa produk-produk yang misalnya pernah ngetrend ya selama 12 bulan terakhir. Dan kita bisa lihat, next kita juga bisa bandingkan. Kita bisa bandingkan beberapa produk yang sejenis katakan ya. Jadi kalau misal contoh Anda adalah penjual gadget gitu ya, Anda ingin tahu sebetulnya mana sih produk yang lebih hot, Anda bisa compare, merek tertentu Anda bisa compare, sehingga kita bisa lihat bahwa antara produk A dan produk B, mana yang sebetulnya lebih banyak pencariannya di Indonesia 30 hari terakhir. Ya, jadi Anda bisa tahu, oh kira-kira kalau saya mau stok barang, mana yang saya bisa lebih banyak stok, berdasarkan pencarian user di Google. Nah, bahkan ini sebetulnya informasi di Google Trend ini juga bisa membantu Anda yang bisnisnya tidak hanya online ya, tidak hanya online. Ini saya hanya sekedar ambil contoh, misal produk rumput laut gitu ya, ini saya hanya sekedar ambil aja salah satu produk rumput laut, dan dari sini kita bisa lihat bahwa di Indonesia produk ini ternyata secara kebutuhan sangat dibutuhkan di sebuah region ya, atau di sebuah provinsi, yaitu di Kalimantan Utara. Why? I don't know. Ya, kenapa? Saya nggak tahu. Saya nggak bergerak di industri ini. Tapi data menunjukkan bahwa
secara perbandingan kebutuhan akan produk tersebut jauh lebih besar di provinsi ini dibandingkan provinsi-provinsi yang lain dengan selisih yang cukup banyak ya secara persentase. Jadi kalau Anda adalah katakan bergerak di industri tersebut, Anda tahu kira-kira kemana Anda harus kirim barang atau Anda harus set up company misalnya. Oke, kita masih bicara mengenai finding opportunity. Ini sebenarnya hal yang sangat simple. Hal yang sangat simple seharusnya semua orang tahu. Cuma surprisingly nggak banyak juga yang kemudian akan betul-betul memanfaatkan ya YouTube. Nah, di YouTube ini sebetulnya adalah sumber belajar yang sangat mudah, yang sangat lengkap dan gratis. Ya, saya akan berikan beberapa contoh penggunaannya. Misal Anda cari aja ya. Jadi di YouTube itu kan ada search box-nya ya, buat Anda yang belum begitu mengenal, ini namanya search box ya atau kotak pencarian. Pada saat kita mengetikkan sesuatu, baik Google maupun YouTube, mereka akan memberikan list kata-kata kunci yang lain yang banyak dicari. Ini adalah contoh kata-kata kunci yang dimunculkan di sini adalah kata-kata yang sering dicari oleh orang ya. Nah, dari sini ini sebetulnya sudah bisa menjadi ide buat kita. Ya, kalau Anda bahkan hari ini misalnya Anda clueless, Anda nggak punya ide, saya harus ngapain ya Pak? Saya harus bikin apa gitu kan? Saya ingin belajar dari YouTube. Ini one of the easiest way menggunakan YouTube. Kemudian apa yang saya harus buat? Bahkan Anda nggak tahu ya. Anda bisa ketikkan ini. Cara membuat Anda akan ketemu sangat banyak ya. Dan di sini yang lagi nge-hot misalnya contohnya adalah cara membuat hand sanitizer ya. Banyak hari ini orang berlomba-lomba, kemarin sempat barang langka, ini jadi barang langka ya. Orang mau beli pun beli mahal nggak ada barangnya gitu. Padahal di YouTube ada caranya untuk kita bisa belajar membuat hand sanitizer sendiri. Ya, kalau Anda ketikkan ini ada sangat banyak video-video tutorial di sana bagaimana membuat hand sanitizer sendiri baik untuk keperluan rumah tangga maupun ini jadi sebuah peluang bisnis. Atau Anda yang mungkin bergerak atau tertarik dengan dunia kuliner. Sebetulnya di YouTube pun sangat banyak, resep-resep masakan itu sangat banyak ya. Jadi Anda ketikkan resep, Anda juga bahkan nggak butuh ide, resep apa yang Anda mau pelajari. Kan sangat banyak rekomendasi masakan. Maka Anda dengan ketikkan satu huruf aja, resep A, muncul lagi. Ayam geprek, ayam kecap, ayam KFC, ayam bakar, dan lain-lain. Ya. Jadi, sangat banyak informasi yang sebetulnya Anda bisa pelajari lewat YouTube ini. Ya, resep spaghetti, resep membuat ayam geprek, dan lain-lain ini tinggal Anda tonton videonya, Anda praktekkan di dapur, ya selesai. Anda sudah langsung punya sebuah masakan baru yang Anda bisa pasarkan ke orang. Kalau buat tadi Pak Heri sedikit cerita mengenai dunia marketplace misalnya ya. Di marketplace juga, jadi begini Bapak Ibu, kalau hari ini saya mengajarkan kepada Anda misalnya hal yang sangat teknis, untuk kemudian bagaimana membuka account seller di Tokopedia dan lain-lain, saya yakin selesai dari acara ini Anda akan lupa. Ya, Anda akan lupa. Tadi klik apa ya, tadi masuk kemana ya, itu Anda akan lupa. Nah, yang saya mau beritahu ke Anda bahwa sebetulnya semua informasi yang Anda butuhkan itu ada di Google atau di YouTube. Anda tinggal cari di YouTube cara buat toko di Tokopedia gitu kan, acara setup toko di Tokopedia. Anda tinggal tonton aja video Anda di sana, step by step Anda ikutin, selesai. Ya, teknik-teknik digital marketing misalnya. Saya sendiri bergerak di dunia digital marketing sudah kira-kira 10 tahun. Bisa dibilang dengan perubahan yang begitu cepat, saya sendiri harus belajar terus, Bapak Ibu. Saya sendiri harus terus keep up dengan perubahan yang ada. Dan dari mana informasi tersebut? Sebetulnya saya sendiri juga belajar banyak dari YouTube. Ya, paling simpelnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada halangan untuk siapapun bisa menguasai skill baru di online. Oke, tips kedua adalah manfaatkan sosial media dan marketplace.
Ya, kenapa sosial media marketplace? Karena memang ini adalah yang satu permudah, kedua gratis, Bapak Ibu, ya. Gratis, at least untuk memulai itu gratis. Ya, mudah, gratis, dan bisa dibilang cocok untuk semua industri, ya. Minimal sosial media dan marketplace ini bisa untuk membantu kita mempercepat selling, mempercepat penjualan kita. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Heri mengenai contoh-contoh marketplace. Ya, sebenarnya sangat banyak, tapi memang akan sangat time consuming kalau kita harus di semua marketplace kita harus masuk. Ya, mungkin saran saya pilih 1, 2, atau maksimal 3 yang terbesar, ya, yang banyak. Dan tiap marketplace sebetulnya mempunyai keunikannya sendiri. Ada marketplace yang memang kuat untuk jenis-jenis industri tertentu. Ya, kalau fashion gitu misalnya, itu biasanya Shopee itu lebih banyak di fashion. Ya, dan tentunya kalau Anda di kuliner pasti ya marketplace-nya, kalau kita boleh sebut marketplace, adalah di Gojek, di Grab, seperti itu. Manfaatkan semua ini Bapak Ibu, karena selain gratis, ini juga mempercepat untuk Anda bisa segera cash flow di saat seperti ini. Nah, kalau sosial media, kita bicara sosial media, rajanya di Indonesia tentunya Instagram dan Facebook. Tentunya banyak yang lain sebetulnya, kita bisa bilang Twitter, dan lain-lain, tapi kita bicara yang lebih umum lah, ya, lebih umum, yaitu Instagram, Facebook, dan sekarang yang barusan muncul adalah TikTok. Ya. Nah, disinilah market atau audiens kita ini berkumpul. Tinggal bagaimana segmentasinya. Produk Anda ini lebih sesuai untuk kalangan yang seperti apa. Ya, itu akan berbeda, karena contoh antara Facebook dan Instagram pun juga sudah agak berbeda. Instagram itu lebih banyak untuk anak-anak yang lebih muda, sedangkan Facebook biasanya lebih untuk yang 30 tahun ke atas, kira-kira seperti itu. Nah, kuncinya untuk bagaimana kita bisa menggunakan sosial media dengan baik, apalagi Instagram, ya, di Instagram itu memang adalah bagaimana kita bisa membuat konten yang satu menarik, kedua relevan. Ya, itu aja kuncinya sebetulnya. Satu menarik, kedua relevan dengan audiens kita siapa. Nah, kita secara sederhana tentunya bisa sih kita menggunakan mobile phone kita untuk kita ambil foto, gitu ya, kita ambil foto, kemudian kita sebisa mungkin jika Anda punya staff atau Anda punya kemampuan desain, itu akan sangat membantu, tapi jika tidak, sebetulnya sangat banyak di luar sana jasa-jasa untuk mendesainkan seperti ini, ya, freelancer atau platform freelancer sangat banyak. Ya, tadi Pak Heru ada macam-macam untuk membantu dari sisi desain. Ya. Konten yang menarik, konten yang relevan. Atau Anda bisa menggunakan Canva ini untuk sisi desainnya. Canva ini juga gratis, ya, untuk sebagai dasarnya gratis, dia ada item-item yang berbayar, tapi kalau Anda mau gratis pun sebetulnya sudah sangat mencukupi dengan menggunakan canva.com ini untuk melakukan desain. Relatif mudah, ya, relatif mudah. Tentunya semua itu membutuhkan kebiasaan, tapi ini relatif mudah. Nah, kemudian banyak orang bertanya ke saya, Pak, perlu nggak sih yang namanya website dan app? Saya mau bikin website, saya mau bikin app. Perlu nggak? Gini Bapak Ibu, sebetulnya kembali ke jenis produk Anda apa dan di mana fase bisnis Anda. Jadi, website dan app ini kalau Anda sedang memulai bisnis, saya nggak terlalu menganjurkan. Kecuali Anda bergerak di bisnis yang sifatnya B2B, ya, bisnis to bisnis. Artinya customer Anda adalah customer bisnis, perusahaan. Ya. Website itu kuncinya adalah trust. Kenapa website itu dibutuhkan? Sebetulnya adalah trust. Dan nanti untuk kedua, untuk branding. Ya, trust dan branding. Nah, kalau goal Anda adalah saya butuh cash flow cepat, website ini sebetulnya bukan prioritas di awal.
Ya, jadi website ini akan diperlukan pada satu titik di mana memang bisnis Anda harus mulai memikirkan trust ini menjadi sebuah kunci, ya. Artinya Anda punya klien yang grosir, atau Anda mencari reseller, atau Anda butuh branding, membranding usaha Anda. Nah, ini menjadi sebuah kebutuhan. Tapi untuk short term, saya sarankan untuk kita berfokuslah pada social media marketplace. Apalagi app, aplikasi, Bapak Ibu. Banyak orang yang latah, saya ingin punya app, saya ingin punya app. Saya perlu jelaskan begini Bapak Ibu, bahwa app, aplikasi itu fungsinya adalah untuk existing customer atau member. Ya, jadi jika bisnis Anda itu tujuannya adalah untuk menjangkau atau mengumpulkan member, mengumpulkan customer, existing customer, app bisa membantu. Ya, tapi jangan gunakan aplikasi atau berpikir Anda ingin membuat app itu tujuannya adalah untuk menambah customer baru. Nggak mungkin, no way. Ya, orang tidak mau untuk install aplikasi, install new customer yang belum mengenal Anda, mereka nggak akan mau untuk install new aplikasi. App hanya dibutuhkan jika mereka sudah kenal Anda dan ada sebuah relationship. Ya, itu akan mempermudah untuk mereka bertransaksi dengan Anda. Oke, next. Hal yang Anda perlu perhatikan juga dan seringkali dilupakan orang adalah database pelanggan. Bapak Ibu, database pelanggan. Apapun bisnis Anda, apapun industri Anda, wajib hukumnya untuk kita ini membangun, mengumpulkan yang namanya database pelanggan. Ya, kenapa begitu? Karena gini Bapak Ibu, kita perlu tahu dulu nih, bahwa kita itu ada yang namanya audiens kita atau customer kita, sebelum mereka bertransaksi dengan kita, mereka tidak mengenal kita, ya, atau katakan saya sebut cold audience atau orang dingin lah, dingin ya. Dulu orang nggak kenal kita. Bagaimana orang yang nggak kenal kita kemudian menjadi mengenal kita? Ya, itu ada artinya untuk bagaimana mereka mengenal kita harus ada nilai yang kita berikan ke mereka. Sampai hot ini adalah yang sudah menjadi customer-nya kita. Nah, bayangkan jika Anda punya database khusus yang sudah menjadi customer Anda. Anda punya database khusus customer-customer Anda, pelanggan-pelanggan Anda, tapi juga Anda punya database untuk orang-orang yang pernah datang ke toko kita, katakan, atau pernah bertanya ke kita. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah bertanya ini kita usahakan untuk kita menjadi customer-nya kita. Tentunya caranya berbeda dengan orang yang belum pernah kenal kita sama sekali. Ya. Ini hampir sama sebetulnya bagaimana kalau ibaratnya Anda kenal seseorang, orang yang belum mengenal Anda, kemudian tiba-tiba Anda ajak untuk menikah gitu misalnya, ya kan itu nggak mungkin juga gitu ya. Bagaimana kita mengenal seseorang itu ada step by step-nya. Nah, kalau Anda punya customer, database customer, yang sudah menjadi customer Anda bisa bahkan tawarkan ke dia produk-produk yang mereka butuhkan. Ya, jadi begini, ini contoh, saya berikan contoh supaya lebih clear. Saya punya kenalan, punya klien yang bisnisnya awalnya adalah baju hamil. Baju untuk ibu hamil. Ya. Nah, orang yang hamil, nanti dia pasti punya anak kan? Ya, dia punya anak. Ibu hamil, nanti kemudian dia punya anak. Nah, anak ini kemudian ada kebutuhannya lagi. Betul? Anak akan ada kebutuhannya lagi. Kebutuhannya, kemudian kita bisa jual lagi yang namanya perlengkapan bayi ke dia. Perlengkapan baby, gitu kan, mainannya, pakaiannya, dan lain-lain. Itu dijual lagi pada fase tertentu, mungkin kira-kira setengah tahun kemudian, sejak dia beli baju hamil, kemudian dijual lagi, ditawarkan lagi perlengkapan bayi. Nah, bahkan setelah perlengkapan bayi, ada lagi apa yang ditawarkan? Asuransi, Bapak Ibu. Bahkan dia menawarkan lagi asuransi. Asuransi buat si anak, si baby ini, si anak ini. Jadi sejak dini dia sudah
tawarkan asuransi. Hari ini saya melihat banyak orang yang bergerak di dunia asuransi, mencoba mencari siapa yang barusan punya anak atau apa segala. Kenapa enggak ini mundur ke belakang, katakan begitu ya. Sejak masih hamil, kita bisa sudah mulai mendapatkan cash flow lewat penjualan baju hamil misalnya. Itu yang dilakukan oleh kenalan saya atau klien saya. Ya. Jadi kita kapanpun di fase kebutuhannya kita bisa, kalau kita punya database-nya, kita bisa tawarkan ke mereka produk-produk tambahan baru. Nah, untuk menjangkau atau membangun database, cara paling gampang lah, paling sederhana adalah menggunakan WhatsApp. Ya, Anda simpan aja di nomor di phone Anda, simpan di situ, atau kedua menggunakan email, ya email marketing. Ya, ini untuk Anda yang sudah lebih mengenal atau lebih advance, Anda bisa menggunakan email marketing tool, ya seperti MailChimp, mTarget, kirim email, dan masih banyak ya. Saya nggak terafiliasi sama sekali, saya hanya menjelaskan mengenai toolnya. Ya. MailChimp itu misalnya dia gratis untuk 2.000, jadi selama database Anda belum mencapai angka tersebut, itu free, totally masih free untuk digunakan. Nah, untuk WhatsApp itu ada yang namanya WhatsApp Business. Nah, Anda bisa, dan saya menganjurkan untuk menggunakan WhatsApp itu untuk keperluan bisnis Anda pisahkan. Jadi Anda punya dua nomor, satu untuk yang atau dua phone ya, untuk yang personal Anda, kedua untuk bisnis. Dan hati-hati jika Anda memindahkan dari WhatsApp personal ke bisnis, hati-hati karena kontaknya nanti akan otomatis ke bisnis semua, nggak bisa di-revert. Ya, jadi ada beberapa kelebihan yang bisa digunakan di WhatsApp bisnis. Ya, misalnya Anda bisa masukkan profil bisnis Anda, alamat segala itu bisa dicantumkan di sana. Kedua, Anda bisa menggunakan balasan otomatis, sehingga fast respon. Fast respon ini penting Bapak Ibu ya. Jadi karena seringkali orang kalau mengontak kita dan yang CS-nya ya atau sales-nya itu nggak segera respon, hari ini sangat banyak pilihan yang lain. Ya orang saya tinggal carilah provider lain, seller lain, mereka tinggal dengan mudah bisa menemukan yang lain. Kalau menggunakan WhatsApp Business dengan Anda setting auto reply ini dengan baik, at least mereka mendapatkan sebuah jawaban. Kemudian label. Nah, label inilah untuk bagaimana kita tadi mengklasifikasikan database kita misalnya. Oh, ini orang yang sudah jadi pelanggan saya, Anda berikan label pelanggan, ya. Atau yang baru bertanya, Anda berikan label penanya atau inquiry, ya, atau lead, kalau saya sebutnya lead. Atau memang ini sudah menjadi customer setia Anda bisa berikan label yang lain lagi. Kemudian di WhatsApp Business juga ada shortcut untuk bagaimana menjawab pesan itu dengan cepat. Ya, lagi sekali kuncinya kecepatan respon. Dengan menggunakan WhatsApp Business ini kita bisa menyimpan skrip, Bapak Ibu. Anda salesman Anda atau Anda sendiri mungkin Anda bisa siapkan skrip dan ini kemudian dijadikan sebuah shortcut. Shortcut itu contohnya begini, Anda tinggal ketik slash ya atau garis miring O misalnya, itu adalah begitu itu di enter itu akan keluar kalimatnya. Ya, selamat pagi Kak, Bapak Ibu ini apa yang bisa saya bantu. Nah, itu shortcut-nya. Jadi Anda tinggal cepat membalasnya dengan shortcut itu. Oke, keempat, kolaborasi. Nah, ini juga di zaman sekarang, apalagi di tengah kondisi yang seperti ini juga menjadi kunci, Bapak Ibu. Ya, kita harus lebih fokus dengan kompetensi utama dari bisnis kita di mana sebetulnya. Ya, kita nggak bisa lagi terlalu banyak melakukan hal karena kita perlu pikirkan juga mengenai efisiensi. Ya, ini sekarang kata kunci efisiensi, cash flow ini jadi sangat penting di kondisi seperti ini. Makanya bagaimana kita tajam di sebuah kompetensi dan kemudian kita berkolaborasi dengan orang lain atau industri lain. Nah, bicara kolaborasi, kita ingin melihat dulu nih kondisi bahkan sebelum pandemi pun ya, sebelum krisis. Tapi apa yang sedang terjadi saat ini dengan orang mengatakan industri 4.0 dan
berkembangnya startup. Apa kesamaan dari 4 perusahaan ini? Ya, 4 perusahaan yang kita mungkin sudah sangat mengenal nama-namanya. Uber, Airbnb, Alibaba, ya, Facebook. 4 perusahaan ini kesamanya adalah mereka ini raja di industrinya masing-masing, itu satu, ya. Tapi juga mereka tidak memiliki aset tangible sendiri. Contoh, Uber adalah pemain terbesar di industri akomodasi, ya, perhotelan akomodasi. Uber transportasi, maksudnya. Transportasi, ya. Dia pemain terbesar di industri transportasi, tapi dia nggak punya armada sendiri. Airbnb, dia pemain terbesar di akomodasi, perhotelan akomodasi. Ya, dia tidak memiliki hotel sendiri atau tidak memiliki penginapan sendiri. Dia platform. Begitupun Alibaba, ya. Dia retail, dia industri retailnya ada juga di AliExpress. Dia tidak memiliki stok sendiri. Facebook adalah pemain terbesar di dunia media, tapi dia tidak memiliki konten sendiri. Ya, dia adalah platform. Nah, dari sini kita perlu melihat, Bapak Ibu, bahwa untuk kita bisa menjadi besar, untuk kita think big, kita tidak harus kita memiliki keseluruhan asetnya. Ya, kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini, bagi Anda yang mungkin katakan ingin start sesuatu yang baru, di kondisi sekarang ini saya menjumpai ada dua arah, ya, dua kemungkinan. Satu, orang mencoba untuk menemukan opportunity yang baru, sama sekali baru, ya, bisnis baru, produk baru, dan sejenisnya. Tapi kedua juga orang mencoba meremodel bisnisnya. Artinya dia sudah punya bisnis, tapi bagaimana dia akan remodel ini. Nah, Anda yang sedang mulai dengan sebuah opportunity yang baru atau mencari opportunity yang baru, Anda perlu pikirkan starting point yang awal adalah dengan melalui dropship atau menjadi affiliate. Ya, dropship itu apa, Pak? Dropship, buat Anda kalau belum mengenal, dropship itu Anda adalah sebagai reseller tapi tidak memiliki stok produk. Ya, artinya Anda sebagai salesman, tanda petik, Anda sebagai salesman menjualkan produk seseorang, dan nanti produk tersebut akan dikirimkan ke customer Anda atas nama Anda. Itu dropship. Ya. Bagaimana caranya? Melalui marketplace itu sebetulnya sudah banyak yang menyediakan. Ya, di Tokopedia misalnya. Anda bisa mencoba mencari produk-produk yang menarik, ya, atau Anda memang produk-produk yang bagus, dengan harga yang bagus tentunya, dan dia support untuk dropship, tapi Anda tawarkan ini lewat misalnya channel sosial media Anda. Ya, Anda menggunakan sosial media untuk menjual produk-produk yang Anda dapatkan di marketplace misalnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian sebagai affiliate, ya, banyak juga seller-seller yang membuka peluang menjadi affiliate. Ya, affiliate itu artinya ya tenaga penjualannya, katakan begitu. Nah, ini sebetulnya hanyalah entry point, Bapak Ibu. Hanyalah entry point, karena setelah Anda mempunyai market dan Anda sesuai dengan produknya, Anda cocok dengan produknya, Anda bisa naik level, katakan menjadi reseller. Reseller artinya Anda mulai stok barang. Anda mulai stok barang. Karena dengan Anda stok barang, tentunya Anda mendapatkan harga yang lebih murah. Kan Anda stok, kan Anda mendapatkan harga yang lebih murah. Tetapi mengenai bagaimana Anda tentunya perlu mengatur cash flow Anda dengan baik, ya, supaya nggak sampai overstock dan lain-lain. Nah, dari situ, one day, Anda bahkan jika Anda sudah mengenali bisnis industri ini, Anda bisa pertimbangkan untuk menjadi seorang brand owner, menjadi pemilik sendiri. Ini banyak dilakukan misalnya dengan white label, ya, atau maklon. Anda bekerja sama kolaborasi dengan
manufacturer, dengan prinsipal untuk kemudian menggunakan brand Anda sendiri misalnya. Yang saya sampaikan bukan berarti Anda harus ke sini ya. Saya mengenal bahkan teman-teman di dunia internet marketing yang bahkan hanya fokus di sini, di dropship ini aja. Tapi dia dropshipnya bisa sampai ratusan ribuan produk. Itu juga bisa dilakukan sebetulnya. Ya, membuat sebuah sistem dropship. Sehingga tiap hari ada produk baru yang dites, yang diriset. Itu sebetulnya juga memungkinkan untuk menjadi besar. Jadi untuk menjadi besar tidak harus Anda pada akhirnya menjadi brand owner, tapi di level ini atau di level reseller pun Anda juga bisa menjadi besar. Tapi yang penting Anda tahu bagaimana memulainya. Yang saya tidak sarankan adalah bahwa Anda, misalnya Anda belum terlalu mengenal dengan industri tertentu, tiba-tiba Anda mau stok banyak dan kemudian Anda punya brand sendiri. Nah, itu saya nggak sarankan. Lebih baik Anda start untuk mengenali dan punya pasarnya dulu. Ya, start dari dropship, start menjadi reseller, baru kemudian Anda menjadi seorang brand owner. Ya. Oke, itu yang saya sampaikan Bapak Ibu, rekap singkat aja. Jadi beberapa poin yang kita sudah pelajari hari ini, yang semoga dari sini nanti kita akan ada tanya jawab juga nanti dimoderasi oleh Pak Joko. Tapi secara singkat, pertama di kondisi ini kita sebetulnya ada kesempatan yang baru yang muncul, ya, baik itu dari produknya maupun industrinya. Anda bisa gunakan tadi Google Trend, ya, Anda bisa gunakan YouTube untuk belajar hal baru. Kemudian sosial media dan marketplace cara termudah untuk Anda mulai. Jangan lupa bangun database-nya, ya. Dan terakhir kolaborasi untuk Anda menjadi besar. Kolaborasi, coba temukan kolaborasi yang bisa membawa bisnis Anda menjadi lebih besar. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Heru, luar biasa penyampaian 360 peserta stay, udah 1,5 jam mereka tetap happy nih, berarti mereka butuh topik ini. Tadi kalau saya simpulkan dari Pak Heru bahwa kita mesti kolaborasi dengan banyak pihak tertentu, ini eranya kolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bikin desain murah, ada yang namanya tadi canva.com. Kemudian kalau mau jualan di marketplace, banyak marketplace yang lagi banyak duit yang lagi diinvest banyak duit, sehingga mereka kasih kirim gratis dan yang lain. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding ketika Bapak Ibu di awal Pak Heru katakan membangun bisnis, langsung membuat website, langsung membuat apps, dan yang penting adalah Bapak Ibu tahu bahwa database itu penting. Satu tip bahwa ketika mencari database dari customer, Bapak Ibu mesti catat apapun industrinya, Bapak Ibu tetap bisa mencatat database Bapak Ibu saat ini. Yang penting adalah bagaimana cara Bapak Ibu bertanya kepada customer sehingga customer memberikan data yang benar. Ketika Bapak Ibu latih bagian depan Bapak Ibu untuk komunikasi yang benar, maka mereka akan memberikan data yang benar. Tapi ketika Bapak Ibu hanya mencetak form, memberikan kepada customer, tolong isi data ini, maka jadinya itu adalah semua data palsu. Nomor handphonenya belakangnya 100 jadi 101, namanya Heru jadi Heri, gitu, dan seterusnya ya. Nah, ini yang kita penting. Jadi artinya eksekusi di lapangan tetap menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Oke, tadi Pak Heri udah menyampaikan banyak hal, Pak Heru udah menyampaikan banyak hal, dan teman-teman tadi udah diberikan link di bagian chat untuk bertanya, dan sudah banyak pertanyaan yang muncul yang diberikan. Silakan administrator menampilkan daftar pertanyaannya sehingga kita bisa lihat pertanyaannya dan kita bisa segera menjawab. Untuk yang bertanya secara langsung ada Pak Yance, nanti Pak Yance ya kita berikan untuk pertanyaan yang melalui chat dulu aja ya. Oke. Nanti Pak Yance setelah ini kita berikan hak untuk bertanya, kemudian ada penanya lagi yang udah angkat tangan, nanti kita pilih. Oke? Ya. Kita bisa munculkan di sini sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya, maaf saya kurang bisa membaca, agak kecil, saya besarkan sebentar ya. Ya. Oke, untuk marketing online, saya buka di ini aja ya, saya buka di pertanyaan saya. Oke, untuk marketing online yang pemain untuk produk yang mirip sangat banyak. Ada nggak tips supaya bisa menonjol? Artinya bisa punya differentiation dibanding yang jual produk yang sama. Oke, siapa mau jawab? Pak Heru atau Pak Heri ini? Silakan, mungkin Pak
Pak Heru dulu nih. Pak Heru, ntar baru Pak Heri sebagai praktisi. Silakan. Oke, baik Pak. Jadi kuncinya memang di online ini seringkali kunci utamanya kalau satu kata adalah visibility. Ya, visibility. Visibility artinya adalah bagaimana produk Anda, ini tadi pertanyaannya kan jika asumsinya adalah produknya sama persis. Ya, betul. Ya, saya asumsikan produknya sama persis. Contoh Anda menjual phone lah, ya, Anda menjual HP, gadget. Kalau orang mencari dengan tipe tertentu, artinya dia sudah sangat spesifik. Dia ingin membeli tipe tertentu iPhone 11 misalnya. Ya. Apalagi dia ketikan kemudian dengan RAM-nya berapa dan lain-lain. Nah, kuncinya sebenarnya adalah visibility. Visibility artinya adalah siapa yang akan lebih ditemukan. Ya, tentunya kita nggak bicara harga, oke, ya, harga tentunya juga pengaruh ya. Kalau di marketplace, kadang orang juga faktor harga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa lebih visible dibandingkan yang lain. Kita lebih bisa ditemukan dibanding yang lain. Tergantung di mana kita berperangnya, Bapak Ibu. Jadi tergantung di mana kita berperang. Contoh begini, kalau Anda menggunakan berperangnya di Google misalnya ya, di mana orang mencarinya di Google, bagaimana kita harus tampil di halaman 1 di Google. Ya, saya tentunya nggak bisa bahas panjang lebar karena itu tekniknya bagaimana itu nanti ada. Tapi Anda juga bagaimana tekniknya? Apa yang tadi saya sampaikan sebetulnya. Cari di YouTube. Ya, kalau Anda belum sempat untuk mengikuti sebuah pelatihan, sebetulnya sangat banyak teknik untuk cara tampil di halaman 1 Google. Ada sangat banyak pelatihan di sana sebetulnya yang Anda bisa lihat dan Anda bisa lakukan ya. Tapi tips-tips singkat misalnya kalau di Google, Anda sering-sering bikin artikel yang relevan, ya, yang mengandung kata kunci tertentu misalnya, itu minimal membantu. Ya, artinya Anda mereview mengenai produk tersebut, iPhone 11 tadi misalnya Anda jual. Anda review mengenai iPhone 11, kelebihan kamera iPhone 11 dan lain-lain. Semakin artikel Anda berkualitas, semakin banyak orang yang membaca, yang share, yang link ke artikel Anda, itu otomatis visibility Anda akan meningkat. Ya, itu kalau misalnya di Google. Bagaimana di sosial media misalnya? Nah, di sosial media tadi saya juga sebetulnya sudah sampaikan bahwa konten yang relevan, konten yang menarik. Ya, kalau di sosial media itu kan bukan berdasarkan pencarian. Orang biasanya menggunakan sosial media itu untuk secara pasif ya, atau dia nggak mencari secara aktif, tapi dia secara pasif mengkonsumsi konten. Nah, bagaimana tinggal konten Anda ini menarik? Karena konten yang menarik, sering di-like misalnya, sering di-komen dengan orang, itu nilainya cenderung lebih tinggi dan akan lebih ditampilkan oleh Facebook, oleh Instagram, seperti itu ya. Jadi memang kata kuncinya adalah visibility. Nah, untuk menjadi visible, kata kuncinya lagi adalah konten yang berkualitas. Ya. Itu kira-kira mungkin dari saya, Pak. Oke, visible kata kuncinya. Artinya bahwa harus didukung dengan hal-hal lain yang membuat bahwa produk kita menjadi ada bedanya. Karena katanya dalam teori bisnis, siapa yang berhasil mengedit benar, dia yang akan jadi juaranya. Oke, mungkin Pak Heri ada tambahan menjawab pertanyaan yang tadi sebelum kita pindah ke pertanyaan ke... Ya, saya singkat aja, Pak ya. Pak Heri, silakan. Saya singkat aja. Jadi kalau dari saya sebagai praktisi itu memang kalau memangnya bermainnya di marketplace gitu yang memang banyak itu tadi seperti saya bilang memang satu bisa juga melalui pay atau bayar ya dengan mengeluarkan biaya tertentu atau kita memang menyelipkan produk-produk yang memang sekarang lagi hot misalnya kata kuncinya apa. Nah, biarin yang penting orang itu bisa masuk ke toko kita ya dalam arti toko di online store. Ya, jadi di situ kita pancing. Contohnya sekarang lagi ramai masker ya, kita cari deh itu produk masker tersebut. Itu cari bisa di toko online lagi juga bisa. Yang penting kita asal ada stok aja lah gitu real. Dan itu bisa dijadikan sebagai produk promosi. Misalnya sekarang belinya 5.000 kita jual 4.500 pun sih oke gitu. Yang penting itu sebagai biaya promosi dan tentunya lebih murah. Ya, berarti itu sebagai pancingan ya Pak Eri ya, sebagai pancingan dan kita dalam bisnis melakukan yang namanya subsidi silang, begitu Pak ya? Betul Pak. Tujuannya supaya orang mau menoleh. Nah, gitu ya Pak Eri ya. Oke. Nah, dalam teori bisnis Bapak Ibu menoleh itu kayak seperti Bapak Ibu ada mobil ambulan. Kalau di jalan Bapak Ibu lihat ada suara mobil ambulan, wing wing wing.
Bapak Ibu pasti noleh. Nah, maksudnya Pak Heri tadi adalah ketika Bapak Ibu menjual produk dengan harga yang murah untuk menarik, itulah ambulan, itulah promosi yang memancing orang untuk menoleh ke arah toko Ibu. Betul ya Pak Heri ya? Ya, betul Pak. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, oke. Salah satu kelebihan WA Business adalah auto reply. Ini yang dikasih like terbanyak 6. Biasanya auto reply yang biasanya berisi sapaan dan FAQ, sedangkan mayoritas orang Indonesia adalah orang yang malas membaca. Apa urgensi dan kelebihan dari auto reply ini? Mungkin ke Pak Hero dulu. Silakan Pak Hero. Oke, baik. Sebetulnya kuncinya adalah di script auto reply-nya sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi bagaimana kita setting konten di auto reply tersebut bukan hanya sekedar seperti FAQ atau apa tadi yang disampaikan, tapi memang ini human touch-nya ada. Ya, jadi memang ini seolah adalah seorang salesman yang memberikan balasan bahwa kami akan segera pertanyaan Bapak Ibu ini dan berikan pertanyaan balik. Jadi jangan hanya berhenti di auto reply saja, tapi berikan pertanyaan balik untuk memancing si audiens tersebut, si visitor tersebut untuk kemudian memberikan jawaban. Karena itu kan ada jeda waktu sehingga si CS ini, si salesman atau si CS ini kemudian juga bisa mempelajari atau bisa siap untuk merespon lagi pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi itu aja. Jadi satu script yang memang humanly, kedua berikan pertanyaan balik. Ya, Bapak Ibu, ternyata memang betul yang Pak Hero katakan tadi bahwa intinya kuncinya komunikasi. Skripnya mesti benar, Bapak Ibu. Jadi jangan skrip yang kaku, seolah-olah tadi Pak Hero katakan salesman yang menjawab dengan kata-kata yang humanis, dengan kata-kata yang komunikasinya bagus. Oke, kita akan menuju pertanyaan berikutnya. Apabila mau mulai bisnis online, satu, baiknya start dari WA, FB, IG, atau lewat marketplace. Untuk produk non-food, marketplace apa yang disarankan? Untuk jasa, misalnya lawyer, dan yang lain, sampai pertanyaan keempat ya, saya nggak usah baca. Oke, silakan Pak Heru, jawab dulu, nanti Pak Heri menambahkan. Ya, Pak Heru. Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya, nomor satu dulu, Pak. Mulainya dari mana, Pak Heru? WA, FB, atau IG? Ya, tergantung dari jenis produknya, Bapak Ibu ya. Kalau WA itu wajib ya, karena pada dasarnya WA itu untuk alat komunikasi ya. WA itu wajib, apapun ininya, salesman atau CS Anda wajib menggunakan WA. Pertanyaannya lebih ke sosmed atau marketplace. Nah, itu tergantung jenis produknya. Sebenarnya tergantung jenis produk. Kalau produk Anda produk yang visual, ya menarik, artinya contoh nih, roti-roti kering, atau produk-produk fashion misalnya, visualnya menarik, itu FB, IG akan lebih bagus. Nah, itu akan lebih mudah untuk di-share orang, di-reshare, lebih menarik secara visual. Ya, kalau marketplace lebih umum. Apapun sebetulnya bisa masuk di untuk produk non-food, marketplace apa yang disarankan untuk non-food? Ya, tadi sih sebetulnya yang penting, yang paling favorit di Indonesia saat ini memang Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu 3 besarnya. Ya, jadi kalau bisa ya dipakai itu. Kemudian jasa, kalau jasa ini yang gini, jadi jasa itu artinya on demand ya, Bapak Ibu. On demand itu artinya kalau orang butuh, mereka akan cari. Nah, kalau jasa itu saya sarankan Anda punya website. Ya, saya sarankan Anda punya website dan kemudian Anda lakukan branding lewat tadi Google Search. Karena biasanya kalau jasa tuh orang akan mencari di Google Search. Ya, jasa desain grafis, jasa akuntan, jasa lawyer dan lain-lain itu akan dicari di Google biasanya. Jadi Google Search akan pegang peran yang sangat bagus. Ya, oke. Ya, apa yang harus diwaspadai supaya tidak terjadi penipuan nih, Pak? Penipuan apa dulu ya sebetulnya ya? Kalau penipuan... Ya, mungkin yang dimaksud mungkin begini, bagaimana agar mungkin ketika dia udah buka toko, ada orang yang beli, nggak ada penipuan, mungkin maksudnya gitu Pak Heru. Kurang lebih kita terjemahkan gitu aja. Ya. Kalau kita sebagai seller, ya pastikan bahwa customer kita sudah melakukan pembayaran. Kalau di online itu ya, artinya bayar dulu ya Pak ya, kan sudah aman ya Pak ya. Bayar dulu. Ya. Betul, karena di online ini sudah menjadi sebuah sebuah persetujuan tidak formal bahwa biasanya pembeli akan bayar dulu kan begitu. Ya. Nah, justru kalau pembeli bayar dulu, kita sebagai seller aman kan begitu. Tapi pertanyaan dari sisi buyer gitu kan,
Bayarnya tanya supaya tidak penipuan bagaimana. Nah, kalau tanya dari sudut pandang buyer, ya sebetulnya inilah marketplace pegang peran sebetulnya. Karena di marketplace itu dengan adanya fungsi seperti escrow, begitu kan, pembayaran melalui marketplace itu bisa menjadikan sebuah jaminan. Tapi saya juga kalau memang seller atau brand yang memang sudah very trustable, ya jadi memang secara brandnya sudah kuat, orang oke aja kok melakukan pembayaran ke kita langsung, orang oke aja. Jadi saya sendiri pun juga penjualan sekarang tidak melalui marketplace, ya 100% melalui platform kami sendiri, orang oke-oke aja kok, udah trust gitu. Ya, oke. Oke, mungkin Pak Heri menambahkan sebagai praktisi. Pak Heri kan pernah menjual produk yang dulunya non-food, terus ada jual produk food juga. Bagaimana nih Pak Heri? Selama ini pengalaman Pak Heri, silakan diceritakan. Baik, Pak Heri. Ya, jadi kalau misalnya pemula nih, benar mau mulai online, ini saya mungkin dari yang nomor 1 ya. Jadi lihat ini tergantung dari waktu yang dimiliki dan kemampuan yang dimiliki gitu ya. Jadi kalau memang yang ternyata waktunya cukup oke, mumpuni dan skillnya juga oke, cepat, misalnya khususnya buat generasi milenial, itu pasti dua-duanya harus dipakai ya, baik sosial media maupun marketplace. Cuma tadi saya udah cerita bahwa yang dampaknya, impact-nya lebih cepat, yaitu pasti sosmed, karena lingkungannya sudah kenal. Semuanya udah kenal dan teman udah trusted ke kita. Nah, kalau marketplace itu sifatnya lebih ke jangka menengah gitu ya, benar-benar yang secara jangka menengah ke belakang ini akan menjadi suatu investasi yang lumayan. Karena kenapa? Kalau khusus yang untuk tidak kita kenal, itu marketplace pasti lebih unggul, karena tadi masalah untuk menghindari penipuan. Kemudian untuk produk non-food, non-food sebenarnya gini, jadi balik lagi yang mana gitu ya. Nah, semua tergantung. Jadi barangnya apa dulu gitu ya. Kalau tadi misalnya segmennya barang bekas, punya barang sesuatu yang tidak umum atau cuma punya sedikit, mungkin OLX juga oke. Tapi kalau misalnya sekarang produknya tertentu, nah kita lihat segmennya kemana? Apakah ke wanita atau ke grosir atau ke ini laki-laki gitu ya. Jadi dilihat jadi dulu marketplace sesuai mana. target marketnya Pak Heri ya. Betul, semua marketplace itu bagus, tapi punya segmennya tertentu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut, lebih detail, lebih dalam di ya. Nah, untuk jasa sendiri, kalau untuk jasa sendiri gimana gitu? Kalau jasa sendiri, kalau saya lebih prefer, karena sekarang memang betul sedikit sekali yang menggunakan jasa ini ya, jadi akuntan, desain grafis. Nah, saya sarankan mulai belajar di YouTube untuk bikin tutorial. Bikin aja judul-judul yang sedikit menyangkut-nyangkut tentang COVID juga boleh lah gitu. Misalnya kalau misalnya lawyer, bagaimana mengklaim gitu kan, mengklaim misalnya asuransi bisa nggak berhubungan dengan COVID. Pokoknya judul-judulnya dibuat sedemikian rupa sehingga orang tertarik buat masuk. Nah, di sana kita bikin video yang memang memberikan edukasi tentang hukum atau desain grafis atau akuntan, gimana cara melakukan pembukuan yang baik. Nah, di situ kita ada yang namanya seperti journey. Jadi perlu investasi waktu. Jadi kalau orang lain dia udah lihat percaya, nanti tinggal di trigger. Ya, di triggernya di IG, di WA. Jadi kita semua tahu bahwa udah gara-gara sudah tertanam gitu bahwa kita sering promosi lihat film, akhirnya orang trustednya lebih ada, percayanya ada gitu. Ya, itu aja sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi artinya satu lagi tergantung bahwa bisnis tidak hanya menjual produk, lawyer ya kasih edukasi seputar lawyer dan seterusnya gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya pertanyaan minta tolong buah buku judulnya Bahagia Itu Indah, Mudah, dan Murah. Nanti kita akan berikan dan saya akan kirimkan buku ini ke alamat Bapak Ibu. Nanti silakan diberikan chat ke panitia. Oke. Ya, Pak Yanja silakan. Pak Yanja? Ya, halo, Pak bisa? Joko, thank you. Ya, oke, Pak Yanja. Suaranya agak lebih keras, Pak Yanja. Baik, terima kasih ya, Pak Joko. Bagus suaranya. Saya Yanja dari Semarang.
Yang saya ingin tanyakan, bisnis saya adalah bergerak di bidang bangunan. Salah satu brand saya Renov Solution. Jadi bergerak di bidang sipil kontraktor. Nah, kami sudah memiliki website, kami sudah membuat artikel dan sudah melakukan promosi via Google Ads. Responnya sudah ada, beberapa masuk WA. Kalau dari performa Google-nya sih bagus katanya. Nah, berkenaan juga dari penjelasan dua narasumber tentang YouTube, yang saya mau tanyakan, kami juga mau buat YouTube, seberapa efektif, karena jujur aja kalau kita buat YouTube, kita posting di YouTube, apakah orang langsung otomatis tahu YouTube kita? Kan tadi dibilang pakai kata kunci. Saya punya pengalaman YouTube saya pribadi sebagai seorang trainer, itu sudah 7-8 tahun, viewernya cuma 4, paling banyak 30 gitu loh. Apa yang harus dilakukan kalau kita sudah punya YouTube gitu loh? Terima kasih. Oke, yes, terima kasih Pak Yance dari Semarang. Ini udah punya website, udah promosi juga, tapi dia akan bertanya. Gimana Pak Heru? Silakan jawab Pak Heru. Oke, baik. Halo Pak Yance, ketemu lagi kita. Oke, Pak Yance kan bisnisnya di bidang ini ya, konstruksi atau tadi bocor itu ya, kalau ada kebocoran, reparasi rumah dan lain-lain. Nah, kuncinya di bisnis itu kan adalah trust ya, itu kan seperti jasa tadi juga. Pada saat orang ada kebutuhan baru dia cari. Kalau enggak, kita mau nawarkan jasa kita juga kalau orang nggak lagi butuh juga mereka nggak cari, bisa begitu kan. Nah, jadi kuncinya memang visibility. Kembali, ini ke tadi yang pertama saya sampaikan. Bagaimana se-visible mungkin website atau produk kita ini kita tawarkan bisa ditemukan orang. Ya, itu satu. Jadi pada saat orang mencari kata kunci jasa reparasi di Semarang misalnya. Nah, satu poin juga gini, produk-produk atau bisnis-bisnis yang sifatnya lokal, ya coba targetkan juga kata-kata lokasinya, ya Semarang tadi misalnya. Itu akan satu memperkecil kompetisi, ya kedua juga lebih spesifik, lebih mengkonversi orang jadi mau juga. Jadi orang Semarang kalau dia jasa reparasi dia akan lebih cari yang di Semarang kan gitu kira-kira ya. Jadi menggunakan tadi. Ya, jadi jasa reparasi di Semarang adalah bagaimana kita bisa muncul untuk di Google itu. Nah, kalau pertanyaannya mengenai YouTube di sini saya lihat lebih untuk keperluan supporting Pak Yanja. Jadi lebih ke supporting. Artinya kita nggak menggunakan YouTube tersebut untuk keperluan orang secara sengaja mencari videonya Bapak. Ya, tapi Bapak bisa menggunakan YouTube ini untuk sebagai portfolionya Bapak misalnya. Ya, jadi proyek-proyek apa yang pernah digunakan itu diupload ke YouTube ini. Nah, kemudian dari YouTube ini ditampilkan di website-websitenya Bapak ya, di embed istilahnya di embed itu videonya bukan masuk, hanya nge-link ya. Tampilkan lah, katakan begitu, ditampilkan di websitenya Bapak. Jadi sebagai supporting trust, ya, supporting untuk di webnya Bapak, ya, atau di sosial medianya Bapak, ya, dari YouTube ini. Karena biar orang nggak akan mencarinya di YouTube-nya untuk itu kira-kira Pak. Ya, jadi nyarinya tuh di luar sehingga orang mesti tahu akhirnya masuk ke sana gitu. Oke, Pak Heri sendiri punya pengalaman Pak? Ya. Pernah bikin YouTube atau tidak nih Pak? Jadi ini sebelum YouTube Pak ya, jadi tadi iklan ya, sebelumnya iklannya dulu gini. Kadang-kadang tuh orang kalau di jasa tuh suka ada yang lupa. Ada lupa tuh gini, ada satu yang namanya, tadi kan saya udah bilang ada namanya OLX. Nah, salah satu kelebihan OLX ini banyak juga jasa ya. Dan lagi sudah per kota. Per kotanya tuh detail. Jadi sampai kelurahan segala macam tuh ada. Jadi orang tuh seperti tadi Pak Hero bilang itu udah langsung spesifik. Di situ misalnya cari perbaikan bocor. Nah, atau menggunakan itu dan nanti di situ banyak Pak muncul-muncul dan itu jasa tuh sangat-sangat efektif sekali ya di sana. Dan juga saya juga kan jualan juga CCTV, ada juga ini apa maintenance juga. Di situ banyak mendapatkan order-order karena yang lebih praktis itu di situ daripada cari di marketplace. Nah, untuk YouTube sendiri tadi kan mungkin saya juga harus bertanya dulu, kira-kira Pak 1 minggu atau 1 bulan isinya berapa kali konten? Karena itu efek. Jadi orang tuh selalu cari sesuatu yang baru. Nah, untuk satu, terus kedua, apakah udah bikin channel YouTube belum gitu ya? Udah bikin channel YouTube belum?
Nah, ketiga, semakin semakin kita juga harus promosikan juga bahwa jangan lupa subscribe gitu ya. Nah, itu penting lah. Jadi semakin banyak yang subscribe, tentunya begitu ada video baru dia akan selalu lihat, apalagi yang berhubungan dengan trik-trik tentang bangunan. Ya, jadi kalau saya boleh usul gimana? Nah, mumpung sekarang juga penjualan misalnya saya lagi sepi, nah ini kita dikasih kesempatan atau lebih banyak waktu lagi untuk bergerak di online. Ya, jadi cari produk-produk yang lagi tren nih, apa nih sekarang yang yang berhubungan tidak langsung. Misalnya sekarang gara-gara di rumah nih, lihat konten tertentu Oke. dan jangan lupa diselipkan, hubungi ini aja kalau nggak mau repot, gitu. Dan kita Ya, dijamin sekarang bahwa, teknisi kita protektif semuanya, bersih lah, itu nggak usah takut, terkontaminasi oke. COVID gitu. Nah gitu ya, Tapi Pak. nggak perlu pakai APD ya Pak, nanti APD habis di market ya Pak ya. Oke, oke. Kita kembali ke pertanyaan yang ada yang dikirim melalui link tadi. Yang like-nya disuka ketiga siapa tadi ya? Oke, silakan dibuka. Administrator tolong dibuka. Penanya ketiga di daftar pertanyaan. Oke. Ya, bawahnya lagi, satu lagi. Oke, Pak Daniel Lukito. Untuk marketing online yang pemain untuk produknya mirip atau banyak. Oh, sudah tadi ya Pak Daniel. Satu lagi Pak. Ada lagi? Oke, cara-cara tadi ya, yang atas. Oke. Iya, oke ini ya. Cara-cara apa saja yang bisa digunakan untuk mendapatkan database pelanggan? Oke, silakan Pak Irul. Oke, ya Michael, untuk mendapatkan database pelanggan itu kita sering sebut yang namanya lead magnet, ya lead magnet. Jadi magnet untuk mendapatkan lead. Nah, intinya begini, orang itu untuk memberikan datanya dia itu tidak free, tidak gratis. Orang tidak serta-merta akan memberikan datanya begitu aja. Itu ada sesuatu yang valuable buat dia, yang bernilai buat dia untuk sebagai pertukaran, sebagai alat tukar, ya, untuk dia mau memberikan datanya dia. Nah, itu yang kita perlu pikirkan dengan pas, tergantung dari industri kita atau bisnis kita apa. Jadi, kita pikirkan kira-kira apa yang akan bernilai untuk seseorang sehingga dia mau memberikan datanya. Cara yang sering dilakukan misalnya, tentunya supaya kita nggak boros biaya ya, supaya kita nggak keluar biaya banyak, adalah dengan kita membuat konten-konten digital. Ya, konten digital itu bisa jadi satu misalnya e-book ya, atau kalau di Indonesia mungkin kalau orang jarang baca buku ya oke lah. Tapi misalnya kedua kita bisa bikin video ya, video yang menarik misalnya, atau konten-konten tertentu yang memang menarik. Tapi untuk mendapatkan konten tersebut orang harus memberikan emailnya atau nomor, misalnya seperti itu kira-kira. Ya, jadi free konten, biasanya free konten. Atau cara lain kalau di seller-seller kadang-kadang adalah dengan memberikan iming-iming voucher, ya voucher potongan diskon misalnya. Itu juga bisa. Jadi untuk mendapatkan voucher potongan diskon 50.000 misalnya gitu, tinggalkan nomor WA Anda gitu di website gitu kan, atau di sosial media juga bisa dilakukan. Itu memberikan nomor WA-nya dia atau alamat emailnya sebagai ganti untuk dia mendapatkan voucher atau konten-konten tersebut. Kira-kira itu, Pak. Oke, dan ketika itu artinya banyak orang bilang dapat data yang benar susah. Nah, apa nih yang Pak Eri lakukan, Pak Eri? Ya, kalau saya sih sebenarnya gini, jadi ada namanya mungkin sama dengan Pak Hero ya, jadi ada yang istilahnya namanya landing page gitu ya. Jadi landing page itu cuman berisi tentang produk kita, tapi disertai juga dengan testimonial, terus dengan paket-paket lah gratis ini, gratis itu gitu ya. Jadi memancing atau men-trigger supaya orang tuh mau mengirimkan emailnya gitu ya, mengirimkan emailnya nanti dikirim lewat email hadiahnya berupa e-book dan bahkan tadi marketplace atau juga ya balik lagi kalau memang bidangnya tertentu pilih ya kita tawarkan lagi sesuatu yang memang murah gitu ya, akhirnya dia mau kontak ke kita. Ya jadi kalau memang mau cari database terus lihat dulu ini apa produknya apa gitu ya. Kalau memangnya tadi misalnya jasa ya mungkin lebih cocoknya OLX. Tapi kalau misalnya ternyata mau barangnya sesuatu yang dibutuhkan sekali ya carilah marketplace-nya
jangan lupa cantumkan nomor WA-nya. Ada beberapa marketplace memang diizinkan untuk menggunakan nomor WA. Ya, itu aja Oke. paling dari. Ya, terima kasih Pak Heri. Pertanyaannya memang masih banyak, tapi kita tahu waktu kita terbatas dan kita udah tadi kita start di posisi jam 13.30 dan kita akan berakhir 15.30. Agak baiknya jika kita komit dan tidak berakhir lanjut ketika program ini akan lanjut di kedua, ketiga, dan keempat, di mana program kedua, ketiga, dan keempat akan menghadirkan atau melakukan hal-hal penting dalam bisnisnya sehingga kita bisa belajar dari sana. Bisa diumumkan dari administrator untuk pertemuan minggu depan, silakan. Ada slide-nya. Sambil nunggu slide-nya bahwa Bapak Ibu akhirnya kita di akhir sesi kita, thank you sudah ikut kelas ini dan intinya kesimpulan yang saya dapat dari ini adalah bahwa online itu sangat penting dan Bapak Ibu optimis bahwa online itu menjadi hal yang sangat penting dan bisa menghasilkan sesuatu dari online. Nah, ketika Bapak Ibu mau main di online, maka Bapak Ibu harus tahu target market yang dituju, harus tahu kata kunci penting apa yang sedang diminati oleh target market, lalu Bapak Ibu harus tahu beberapa tempat marketplace yang saat ini sedang boom, sedang banyak dikunjungin orang dan sedang banyak uangnya sehingga Bapak Ibu bisa nebeng di sana, dapat fasilitas gratis pengiriman dan seterusnya, harus tahu berkolaborasi, desain dengan Canva, kemudian harus cek dengan Google Trend, kemudian kita harus juga mempertimbangkan bahwa web mungkin hari ini tidak perlu duit, tapi ketika bisnis sudah besar, web dan apps itu baru penting. Dan yang terpenting adalah bahwa Bapak Ibu harus catat semua database yang customer yang menjadi customer Bapak Ibu dan prospek juga kalau bisa dicatat. Dan dengan demikian kita bisa tetap bersaing di era yang agak susah ini, di tengah krisis ini kita tetap mencoba menjual dengan cara yang berbeda melalui online. Silakan masih ada pengumuman administrator untuk yang slide minggu depan. Bisa tolong screen-nya? Ada? Ada? Belum ada? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih kepada 300, hampir 400 Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara ini. Akhirnya acara ini kita tutup. Kita bersyukur pada Tuhan karena acara dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Saya mewakili Kingdom Business Community mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.